Halo, shalom semua. Saya Hendra dan saat ini saya ingin men-sharingkan apa yang saya dapatkan di akhir tahun 2019 untuk tahun 2020. Saya baru masukkan di YouTube pada hari ini karena semula pun saya tidak menyangka bahwa apa yang saya dapatkan di akhir tahun 2019 adalah untuk banyak orang. Semula ketika saya dapatkan kesan di akhir tahun 2019 untuk tahun 2020, semula saya kira itu ialah kesan pribadi yang saya dapatkan dari Tuhan. Namun ketika sudah memasuki tahun 2020 dan melihat apa yang terjadi dengan banyak orang hari-hari ini, yaitu seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, terjadi penderitaan di mana-mana, terjadi masa sukar di mana-mana, saya akhirnya sadari bahwa kesan yang saya dapatkan di akhir tahun 2019 mengenai tahun 2020 adalah sebuah kesan untuk semua orang, bukan hanya untuk saya secara pribadi. Apakah kesan itu? Kesan yang saya dapatkan ialah bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi banyak penderitaan. Saya yakin kita semua tidak ada yang suka dengan kata penderitaan. Kata menderita itu sesuatu yang kita semua tidak ada yang suka. Saya pun juga tidak suka. Maka ketika saya itu bergumul di akhir tahun 2019, saya dapat kesan tentang penderitaan di tahun 2020 dan saya kira itu adalah untuk saya pribadi. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, apalagi yang akan terjadi? Kenapa kok aku dapat kesannya di tahun 2020 tahun penderitaan? Kenapa aku tidak mendapatkan sebuah kesan yang baik bahwa tahun 2020 itu tahun yang menyenangkan, tahun yang penuh dengan hal-hal yang baik begitulah. Kenapa kok aku justru dapatnya kesan tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan penderitaan. Nah, di dalam pergumulan saya tersebut, saya mendapatkan sebuah penghiburan dari Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Dan saya yakin kalau saya pun dikuatkan dan diteguhkan oleh ayat-ayat ini, maka ayat-ayat firman Tuhan yang sama juga kiranya akan menjadi peneguhan, kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita untuk tetap bertahan sampai dengan pada akhirnya kita berkemenangan atas segala situasi yang terjadi. Saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi Mazmurnya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, tepat seperti kata firman Tuhan ini. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Hari-hari ini banyak orang mengalami penderitaan begitu rupa. Bahkan rasanya tidak ada yang baik dari keadaannya. Mungkin beberapa dari antara kita juga berpikir, loh Tuhan, aku ini sudah rajin saat teduh. Aku ini rajin untuk berbuat baik. Pekerjaanku, bisnisku, aku kerjakan semua dengan baik, dengan jujur. Aku tidak pernah main curang, aku tidak pernah merugikan siapapun. Bahkan aku rajin persepuluhan, aku tidak pernah lalai membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kenapa Tuhan kok izinkan keadaan-keadaan tidak baik ini terjadi? Jikalau Anda merasa penderitaan itu begitu buruknya, jikalau Anda merasa hatimu merasa pahit, buah pinggangmu menusuk-nusuk rasanya, dan kalau engkau merasa juga seperti yang di ayat 22 tuliskan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Sampai titik tertentu benar-benar rasanya, loh kok begini, loh kenapa Tuhan? Aku gak ngerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kalaupun kita ada di satu titik seperti itu, sadarilah, Mazmur ini ialah juga penting bagi Anda. Pemazmur mengajarkan di ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu.
Ketika masa sukar tiba, ketika penderitaan terjadi, ketika hati kita tidak mengerti, kita tidak paham, Tuhan kenapa kau izinkan? Tuhan, engkau tahu aku itu lemah. Tuhan, engkau tahu aku menderita. Kenapa Tuhan kau izinkan? Kalau kita ada di satu titik di mana kita tidak mampu mengerti kenapa, dan kenapa, maka pesan yang pertama untuk setiap kita ialah tetap di dekat Tuhan. Apa artinya tetap dekat Tuhan? Artinya ialah jangan tinggalkan Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman yang berkata, ya sudah kalau gitu tidak usah Tuhan-Tuhanan, tidak usah gereja-gerejaan. Buat apa? Aku berdoa juga tidak ada pertolongan. Buat apa? Aku sudah berusaha hidup jujur, juga nyatanya semua tidak baik. Tuhan juga tetap izinkan penderitaan terjadi. Buat apa? Jangan begitu. Ketika terjadi panas, ketika terjadi hujan, ketika ada awan mendung, siapa yang mengalaminya? Semua orang. Jadi orang Kristen bukan berarti hidup bebas penderitaan. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita akan menjadi lepas dari masalah. Tidak. Orang Kristen, orang percaya, orang beriman juga akan mengalami masa-masa sukar. Bedanya antara kita anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak punya Tuhan ialah bagi Anda dan saya, kita yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, maka itu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap masa sukar. Di dalam ayat 23 dikatakan, engkau memegang tangan kananku. Ini loh, orang yang tetap tinggal dekat dengan Tuhan, tidak lari dari Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan ketika menghadapi masa sukar, ketika menghadapi keadaan yang tidak diinginkan, penderitaan yang tidak diharapkan. Ini loh bagiannya anak-anak Tuhan, yaitu ada tangan Tuhan yang tetap memegang tangan kita. Artinya sekalipun kita melewati masa sukar, kita tidak dibiarkan sendiri. Kalau ada Tuhan yang akan tetap take care atas hidup kita. Selama kita tinggal dekat Tuhan, Tuhan memegang tangan kanan kita, kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Kalau mengalami masa sukar, semua orang mengalami. Masalah semua orang mengalami. Bahkan Rasul Paulus, rasul besar itu pun mengalami penderitaan badani. Matanya pun ada penyakitnya. Ada yang bilang dia kena tumor mata atau kanker mata. Sampai Rasul Paulus pun pernah berseru-seru 3 kali kepada Tuhan mengenai penyakitnya. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna, kata firman Tuhan. Dan ayat yang sama juga berlaku untuk setiap kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Memang keadaannya semua sedang tidak baik. Tetap tinggal dekat Tuhan. Dan biar tangan Tuhan tetap memegang tangan kita. Lalu selanjutnya, ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihat Tuhan kita akan mendapatkan tuntunan. Melewati masa-masa sukar, melewati masa penderitaan, yang kita perlukan ialah tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Setiap hari carilah tuntunan Tuhan. Setiap hari carilah firman-Nya. Agar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita akan berkemenangan menghadapi masa sukar ini. Pada akhirnya badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang terus menerus. Semua badai itu pasti akan berlalu. Pertanyaannya adalah ketika badai itu berlalu, keadaan kita seperti apa? Berkemenangan atau kalah? Kalau kita mau melewati setiap masa sukar, kita mau menang terhadap badai, dan di akhir badai itu kita menjadi orang yang bersyukur, kita menjadi orang yang tidak jatuh tergeletak. Ini kata firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-temanku sekalian, di dalam menghadapi masa sukar ini jangan sampai kita kehilangan pegangan. Jangan sampai kita kehilangan tuntunan firman Tuhan sebagai arah atas kehidupan kita. Kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan, kita mencari tuntunan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, maka
kemudian Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan seperti kata firman-Nya. Lalu yang ketiga, di ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, bagian yang ketiga ini ialah ingat, hidup kita di bumi itu singkat. Setelah itu kita semua akan kembali ke sorga, tempat di mana kita seharusnya berada bersama dengan Tuhan. Di sorga sana kekekalan adanya. Di bumi ini sementara. Arahkan fokus kita pada kekekalan. Jangan ingin apa-apa yang sekedar untuk kehidupan sementara di dunia saja. Ya, kita memang punya banyak kebutuhan di atas muka bumi. Selama kita hidup, kebutuhan itu pasti ada. Ya, itu pasti. Tapi jangan hanya terpaku pada hal-hal yang sementara saja. Kalau di masa sukar ini kita hanya terpaku pada hal-hal yang sementara saja, pada hal-hal yang bersifat duniawi saja atau pemenuhan kebutuhan hidup jasmani saja, maka kekhawatiran demi kekhawatiran itu akan membuat kita lemah. Tetapi ketika kita tuh berfokus pada apa yang ada di dalam kekekalan, yaitu kita percaya bahwa setelah hidup kita yang singkat di atas muka bumi ini, kita akan kembali ke surga bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita pun juga percaya bahwa di dalam menghadapi masa sukar ini pun Tuhan akan tolong kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di masa-masa sukar ini inginkanlah Tuhan lebih daripada apapun. Inginkanlah pribadinya lebih daripada apapun. Dan di saat-saat seperti ini ialah waktu terbaik untuk kita juga kembali introspeksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Tetap dekat dengan Tuhan, itu ialah yang pertama. Tetap dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan memegang hidup kita. Yang kedua, carilah nasihat firman Tuhan sebagai tuntunan, supaya kita pun akan diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan. Dan yang ketiga ialah arahkan hati kita kepada perkara-perkara yang ada di sorga, di mana Kristus ada. Sehingga kita tidak akan terhanyut ke dalam kekhawatiran, kita tidak akan terhanyut ke dalam keadaan penderitaan yang sementara ini terjadi. Ketika saya mendapatkan pesan firman Tuhan ini, hati saya diteguhkan dan diingatkan kembali. Tuhan Yesus cukup bagi kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Justru di dalam keadaan lemah, kita tidak berdaya. Inilah waktu terbaik kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Dan bagi kita semua, saya juga mau berdoa agar kiranya pertolongan daripada Tuhan akan memampukan kita bertahan. Dan bukan hanya bertahan, bahkan berkemenangan sampai dengan akhirnya. Mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kami mendengarkan pesan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sekarang hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Biar kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan setiap kami di tengah masa sukar yang terjadi. Biar hati kami tetap melekat kepadamu, kami tetap dekat dengan Tuhan, kami tidak lari meninggalkan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami akan hidup di dalam tuntunan nasihat firman-Mu, sehingga kami akan berkemenangan juga pada akhirnya menghadapi setiap masa sukar. Dan juga Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, kepada pribadi-Mu yang kami inginkan. Biar ketika kami menginginkan Kau lebih dari apapun, kami belajar mengandalkan-Mu. Dan ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan Yesus, kami pun juga akan merasakan pertolongan-Mu. Kecap dan lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Biar Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan berkasih karunia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.